Oke, ya bukunya sebenarnya saya mencoba untuk melihat bagaimana kondisi Bali kontemporer. Apa yang saya maksud dengan kontemporer di sini adalah sebagai sebuah proses produksi ruang yang terus menerus terjadi mulai dari era kolonial, era Orde Baru, dan era reformasi. Memang bobot terbesar dari buku ini saya mengkaji tentang permasalahan-permasalahan ruang, permasalahan lingkungan yang terjadi pasca reformasi atau dalam konteks desentralisasi. Kita melihat bagaimana secara institusional Bali mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana kabupaten kota memiliki peran yang sangat besar dalam meregulasi dan mengatur ruang wilayahnya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan nasional. Dan ini yang saya lihat sebagai permasalahan yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi bahkan banyak peneliti yang mengatakan bahwa Bali sedang mengarah sebagai sebuah kondisi krisis. Nah, buku ini bercerita tentang bagaimana krisis ini dideklarasikan, atas kepentingan siapa, dan solusi apa yang ditawarkan atas krisis ini. Saya mencoba mengkritisi itu. Setidaknya ada 3 pendekatan untuk melihat krisis. Yang pertama, ada pendekatan yang rational choice, yang artinya bahwa krisis ini terjadi karena pilihan rasional masyarakat Bali dari pertanian menuju industri pariwisata. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan konservatif yang melihat bahwa krisis yang terjadi di Bali ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, misalkan globalisasi, modernisasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pendekatan institusional yang melihat bahwa krisis ini disebabkan oleh institusi negara yang tidak sesuai dengan konteks Bali. Bali ini pulau kecil yang juga diatur menggunakan pendekatan otonomi daerah yang ada di kabupaten kota. Ini yang kemudian menyebabkan krisis terjadi. Nah, ketiga pendekatan tersebut saya kritik dengan menawarkan sebuah pendekatan ekonomi politik yang melihat permasalahannya bukan terletak pada faktor luar, bukan terletak pada institusi, maupun bukan terletak pada pilihan rasional, tapi justru terletak pada relasi kuasa yang ada di Bali ini, di mana ada sekelompok orang yang kemudian mendiktekan, karena dia memiliki kekuasaan besar, dia mendiktekan kepentingannya untuk bisa diakomodir di tata ruang, dan kemudian untuk melaksanakan proyek-proyek akumulasi kapitalnya. Dan juga banyak kelompok elit ini juga menjadi aktor-aktor, broker-broker investasi yang datang di Bali dan melakukan pengejaran rente dari perannya sebagai middleman, sebagai broker ini. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan. Argumentasi saya adalah kita harus berhenti melihat Bali secara romantis, yang artinya bahwa Bali ini sebaik-baik saja, Bali ini memiliki budaya yang adiluhung, sehingga apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya. Saya ingin mengatakan bahwa itu tidak cukup. Kita harus lihat Bali hari ini sebagai ruang pertarungan, ya, di mana pertarungan ini akan sangat ditentukan oleh struktur ekonomi politik yang ada di Bali. Soal Jatiluhur ini gimana pertama kan WBD, terutama sekarang ada kerusakan dan Sedari awal ketika perencanaan saya sudah mencoba untuk mengkritisinya. Karena apa? Karena manajemen plan yang dibuat yang kemudian dikumpulkan kepada UNESCO itu tidak membaca kompleksitas di tingkat lokal. Ya. Nah, artinya apa? Tidak ada skenario misalkan ketika ini diakui dan kemudian turisme sudah berjalan di sini, karena WBD mau tidak mau ini urusannya dengan brand. Ya. Ketika pariwisata sudah berjalan menggunakan brand heritage ini, kelompok-kelompok yang mana atau aktor yang mana yang kemudian memiliki kekuatan paling besar untuk melakukan kooptasi terhadap institusi yang mengelola WBD ini. Karena kalau dia bisa mengkooptasi institusi yang mengelola WBD ini, tentu saja mereka lah yang paling mudah untuk mengakses keuntungan, benefit yang diperoleh. Dan ini terbukti hari ini bahwa tadinya di manajemen plan ini WBD harus diatur di tingkat provinsi, di mana pemerintah provinsi menjadi leading sektornya. Tapi kemudian ketika ini sudah diakui malah dikooptasi oleh
pemerintah kabupaten dengan menetapkan Jatiluwih sebagai kawasan strategis kabupaten mereka. Yang artinya bahwa ada upaya untuk melokalisir Caturangga Batu Karu ini sebatas pada Jatiluwih. Dan demikian pemerintah kabupaten dengan mudah bisa mengekstrak keuntungan dari pariwisata untuk dirinya. Tadi juga beliau mengatakan ada semacam petani di Bali ini sebenarnya tidak rela untuk melepas tanah sebenarnya. Gimana? Ya, itu sebenarnya saya mencoba untuk mengkantar sebuah anggapan bahwa krisis pertanian di Bali ini disebabkan karena petani merasa bertani sudah tidak menguntungkan, ya, apabila dibandingkan dengan pariwisata. Kenapa kemudian mereka menjual tanah mereka? Sebenarnya bisa benar dan bisa juga tidak menggambarkan kompleksitas fenomena konversi lahan di Bali. Ya. Mungkin benar petani akan menjual tanah, tapi di balik itu ada kondisi struktural yang mempengaruhi. Ya, kondisi struktural yang mempengaruhi, misalkan pajak yang tinggi dan kemudian dampak dari revolusi hijau di era 60-an 70-an di mana bibit herbisida, bibit hibrida dan kemudian pestisida semua sudah dipaketkan yang mau tidak mau meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan ongkos produksi di pertanian mereka, dan kemudian ada aspek air juga yang jadi faktor penting dalam pertanian yang hari ini kemudian mengalami penurunan debitnya hanya karena kerusakan di kawasan hulu yang disebabkan oleh proyek-proyek pemerintah juga yang memberikan izin. Artinya, saya melihat bahwa konversi lahan di Bali ini harus dilihat secara utuh, tidak hanya kemudian menyalahkan petani, tapi menyalahkan struktur yang dimana petani itu tidak punya pilihan lain selain menjual. Itu yang terjadi. Dan selain itu, kalau kita lihat sejarah konversi lahan di Bali, justru petani itu menjual lahan itu karena pilihan terakhir. Dia menjual lahan itu sebagai pilihan terakhir karena apa? Karena bisa saja mereka dipaksa oleh aparat. Kalau kita ingat bahwa ketika masa Orde Baru di mana petani di Tanah Lot, di Pecatu itu dipaksa untuk menjual tanahnya. Kalau tidak mereka akan dipenjara dan mereka kemudian diintimidasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi bahwa fenomena konversi lahan di Bali ini harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan struktur ekonomi politik dari Bali. Pak, ini kan bukunya masih dalam terbitan bahasa Indonesia. Ya. Kira-kira kapan peluncuran untuk bahasa Indonesianya? Saat ini saya sedang bernegosiasi dengan penerbit lokal untuk bisa diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Cuman masih belum muncul time frame-nya kapan. Paling tidak dalam hitungan kasar saya tahun depan sudah bisa terbit dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya sasaran bukunya ini ke siapa? Sebenarnya buku ini ditulis untuk akademisi, karena perdebatan yang saya lakukan di buku ini adalah perdebatan membawa kondisi empirik yang ada di Bali ini ke dalam perdebatan akademis, perdebatan teori. Karena teori-teori yang membahas tentang Bali itu hari ini saya rasa sudah tidak memadai untuk menjelaskan apa yang terjadi di Bali. Karena itu saya menawarkan sebuah teori baru untuk dibahas. Jadi segmennya sebenarnya lebih pada akademis. Tapi saya berharap nanti terjemahan dalam bahasa Indonesia lebih kemudian bahasanya, pemilihan bahasanya lebih populer sehingga bisa dibaca oleh khalayak lebih luas. Kan Bapak sebagai seorang akademisi, kira-kira apa sih harapan untuk dalam pelibatan mahasiswa gitu? Mahasiswa saya rasa memainkan peran yang sangat penting karena dari awal saya sebutkan bahwa aktor-aktor perubahan sosial nanti akan ada di mahasiswa. Ya, dari kesejarahan bahwa aktor-aktor perubahan sosial itu ada di mahasiswa. Nah, harapan saya mahasiswa tetap pada marwahnya untuk membangun daya kritis, cara berpikir kritis, skeptis. Mahasiswa itu harus skeptis, tidak menerima segala sesuatunya sebagai turun begitu saja dari langit. Harus dipertanyakan. Karena teman-teman mahasiswa ini kuliah sebenarnya bukan perkara mencari jasa, tapi perkara untuk melatih teman-teman bertanya secara kritis dan menjawab pertanyaan itu dengan metode-metode akademis. Kan itu sebenarnya teman-teman di sini. Yang kemudian itu dibuktikan dengan adanya skripsi, adanya tesis. Gitu. Teman-teman diminta untuk melatih cara berpikir kritis dalam mengajukan pertanyaan dan juga kemudian menemukan jawaban atas pertanyaan itu menggunakan metode ini. Itu yang teman-teman marwah teman-teman di mahasiswa. Jadi mengajukan pertanyaan kritis dan juga mencari jawaban. Kedepan langkah nyata apa lagi selain menerbitkan buku dalam menanggapi? Yang jelas saya masih
produktif menulis jurnal artikel di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Karena bagi saya tugas tanggung jawab sosial seorang akademisi itu adalah menunjukkan menunjukkan permasalahan-permasalahan. Ya, karena kami bukan pengambil kebijakan, jadi kami tidak diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, bahkan untuk mencarikan solusi. Itu bukan tugas kami, itu tugas konsultan dan tugas pengambil kebijakan. Tugas kami sebagai akademisi adalah menunjukkan bahwa ada fenomena seperti ini, dan fenomena seperti ini harus dibaca dengan cara seperti ini. Sejauh ini kan akademisi diajak juga untuk pembahasan tentang rapat. Ya, monggo saja, bisa saja kemudian akademisi terlibat di situ, karena memang pengetahuan mereka juga dibutuhkan. Tapi sebagai seorang akademisi sosial dan hukum, mungkin dalam konteks tata ruang, kompetensi saya tidak ada di situ. Lebih saya serahkan kepada ahli. Kalau kemudian itu tidak memuaskan bagi saya, ya itu membuka ruang kritik lagi misalnya. Itu saja tugas saya. Harapan Pak terkait dengan buku ini ke depannya bagaimana? Harapannya saya tidak berharap bahwa buku ini bisa disepakati oleh semua pihak. Justru yang harapan saya buku ini dikritik ya, oleh berbagai pihak. Untuk terkait peredarannya, apakah peredarannya hari ini masih menggunakan pembelian online di Palgrave Macmillan website. Memang kalau diterbitkan oleh penerbit internasional dan itu sudah ternama, sirkulasinya memang internasional, tapi harganya juga lumayan mahal. Misalkan hardcovernya itu hampir sampai 1 juta. Nah, ini yang kemudian membuat saya agak kurang nyaman kalau kemudian menawarkan kepada teman-teman di Indonesia. Karena itu yang menjadi motivasi saya kenapa ini harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga selain lebih terjangkau dalam konteks bahasa, tapi juga langsung dari konteks pembeliannya. Jadi sekarang masih online, tapi udah bisa dibeli. Ya. Nanti kalau udah di Indonesia kan baru bisa dijadikan menjadi hard copy buku. Sebenarnya kalau hard copy dalam bahasa Inggris tetap bisa dibeli secara online. Ya. Kalau yang punya rezeki monggo, ya, dengan senang hati. Tapi tentu saja buku ini kan ditulis untuk khalayak Indonesia. Dan itu tanggung jawab saya juga untuk bagaimana ini juga harus diperdebatkan di Indonesia dan bahkan di Bali sendiri. Sedikit masuk